Selamat datang kembali di kanal ini. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang menjadi jantung dari iman Kristen. Sebuah konsep yang begitu fundamental, sehingga tanpanya seluruh bangunan ajaran akan runtuh. Kita akan membahas tentang kasih sebagai inti ajaran Kristen. Dalam dunia yang seringkali terasa terpecah belah dan penuh konflik, ajaran tentang kasih menawarkan sebuah jalan yang berbeda, sebuah jalan menuju pemulihan dan harapan. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam apa makna sejati dari kasih menurut Alkitab dan bagaimana kita bisa menghidupinya setiap hari. Kasih bukanlah sekadar emosi atau perasaan hangat yang datang dan pergi. Dalam konteks Kristen, kasih adalah sebuah prinsip, sebuah komitmen, sebuah tindakan nyata. Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang terutama, ia menjawab dengan sangat jelas dalam Matius 22. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Dua perintah ini, yang sering disebut hukum kasih, merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia berpusat pada satu hal, yaitu kasih. Tanpa kasih, semua ritual keagamaan, pengetahuan teologi, bahkan iman yang dapat memindahkan gunung sekalipun menjadi tidak berarti. Dalam Alkitab, khususnya dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata untuk kasih. Namun yang paling menonjol dalam ajaran Kristen adalah agape. Agape adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang berkorban, kasih yang memberi, tanpa mengharapkan balasan. Ini adalah jenis kasih ilahi yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Rasul Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ini adalah pernyataan yang luar biasa. Bukan hanya Allah memiliki kasih, tetapi Allah adalah esensi dari kasih itu sendiri. Puncak dari manifestasi agape ini adalah pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Roma 5 ayat 8 mengatakan, "Akan tetapi Allah menunjukkan kosinaya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Dia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Dia tidak menunggu kita layak untuk dikasihi. Dia mengasihi kita terlebih dahulu saat kita masih dalam kelemahan dan dosa kita." Inilah standar kasih yang ditetapkan bagi kita sebagai pengikutnya. Surat 1 Korintus pasal 13 sering disebut sebagai pasal kasih karena memberikan deskripsi yang paling indah dan rinci tentang seperti apa kasih itu dalam tindakan. Paulus menulis, "Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu." Coba kita renungkan setiap frasa ini. Ini bukan deskripsi tentang perasaan, melainkan tentang karakter dan pilihan. Ini adalah panduan praktis tentang bagaimana kita seharusnya berinteraksi satu sama lain. Mengasihi berarti memilih untuk sabar saat kita frustrasi, memilih untuk murah hati saat kita bisa menjadi egois, dan memilih untuk tidak menyimpan dendam saat kita disakiti. Ini adalah sebuah panggilan yang tinggi. Namun inilah jalan yang ditunjukkan Kristus. Alkitab penuh dengan contoh nyata tentang bagaimana kasih ini dipraktikkan. Salah satu yang paling terkenal adalah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati yang diceritakan Yesus dalam Injil Lukas. Dalam kisah ini, seorang pria dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan sekarat di pinggir jalan. Seorang imam dan seorang Lewi
yang notabene adalah para pemimpin agama, melewatinya begitu saja. Namun, seorang Samaria, yang pada masa itu dianggap sebagai kelompok yang dipandang rendah oleh orang Yahudi, berhenti untuk menolong. Ia tidak hanya membersihkan luka orang itu, tetapi ia juga membawanya ke penginapan, merawatnya, dan bahkan membayar biaya perawatannya. Yesus menggunakan cerita ini untuk menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Jawabannya jelas. Sesama kita adalah siapa saja yang membutuhkan pertolongan, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau status sosial. Kasih sejati melintasi semua batasan yang diciptakan manusia. Kasih itu bertindak, berkorban, dan peduli. Kita juga melihat teladan kasih ini dalam kehidupan Yesus sendiri. Ia bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mereka yang dikucilkan oleh masyarakat. Ia menyembuhkan orang sakit, memberi makan yang lapar, dan menghibur yang berduka. Bahkan terhadap murid-muridnya yang seringkali gagal paham, lamban percaya, dan bahkan menyangkalnya, Yesus menunjukkan kesabaran dan kasih yang tak terbatas. Pikirkan tentang Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak memarahi Petrus. Sebaliknya, ia memulihkannya dengan lembut dan memberinya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Inilah kasih yang memulihkan, bukan menghakimi. Kasih yang membangun, bukan meruntuhkan. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan kasih yang agung ini dalam kehidupan kita yang seringkali sibuk dan rumit? Mungkin terasa menakutkan. Tetapi sebenarnya, kasih dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Kasih bisa berupa senyuman tulus kepada kasir di supermarket, mendengarkan dengan penuh perhatian saat teman kita mencurahkan isi hatinya, atau memberikan tempat duduk kita di transportasi umum kepada yang lebih membutuhkan. Kasih adalah memilih kata-kata yang membangun daripada yang menjatuhkan. Saat kita berdebat dengan pasangan atau anggota keluarga, kasih adalah kesediaan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf terlebih dahulu. Bahkan, jika kita merasa tidak sepenuhnya salah, setiap hari kita diberi puluhan kesempatan untuk memilih kasih. Mungkin kita bisa mulai dengan satu hal. Hari ini, carilah satu kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hati kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mungkin itu membantu tetangga mengangkat barang belanjaannya, atau mengirim pesan semangat kepada teman yang sedang mengalami masa sulit. Tindakan-tindakan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, akan membentuk karakter kita dan mengubah lingkungan di sekitar kita. Tentu saja, mengasihi seperti ini tidak selalu mudah. Ada kalanya kita akan merasa lelah, dikecewakan, atau disakiti. Mengasihi orang yang sulit untuk dikasihi adalah salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan Kristen. Namun, kita tidak dipanggil untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Ingatlah, Allah adalah sumber kasih. Kolosius 5 mengatakan bahwa kasih adalah buah roh. Ini berarti bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kemampuan untuk mengasihi akan tumbuh secara alami dari dalam diri kita. Doa adalah alat yang sangat kuat. Ketika kita bergumul untuk mengasihi seseorang, kita bisa berdoa, Tuhan, tolong aku untuk melihat orang ini seperti Engkau melihatnya. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu untuknya. Tuhan sanggup mengubah hati kita dan memberi kita kekuatan untuk mengasihi bahkan musuh kita sekalipun, seperti yang diperintahkannya. Sebagai penutup, mari kita kembali merenungkan inti dari semuanya. Ajaran Kristen tanpa kasih hanyalah cangkang kosong. Menjadi seorang Kristen bukan hanya tentang mempercayai doktrin yang benar atau mengikuti serangkaian aturan. Pada intinya, menjadi seorang Kristen adalah tentang dipanggil ke dalam sebuah hubungan kasih dengan Tuhan, dan kemudian membagikan kasih itu kepada dunia. Setiap tindakan kebaikan, setiap kata pengampunan, setiap momen kesabaran adalah cerminan kecil dari kasih Allah yang besar.